Selamat pagi, Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sharing Dhamma dengan tema keindahan winaya dan tekad untuk mempraktekkannya. Saudara-saudara sedama, winaya dalam bahasa Pali dan bahasa Sanskerta yang berarti memimpin, pendidik, peraturan adalah landasan peraturan kumpulan monastik Buddhis dan atau Sangha berdasarkan naskah-naskah seperti Vinaya Pitaka. Ajaran Sang Buddha atau disebut juga Buddha Dhamma dapat dibagi menjadi dua kategori yang meluas, Dhamma atau kepercayaan atau doktrin dan Vinaya atau peraturan. Istilah lain untuk Buddhisme adalah Dhamma Vinaya. Vinaya Theravada terdapat 227 peraturan untuk bhikkhu dan 311 untuk bhikkhuni. Vinaya Mahayana terdapat 250 peraturan untuk bhikkhu dan 348 untuk bhikkhuni. Sang Buddha senantiasa meningkatkan para pendengarnya bahwa semangatlah yang paling penting. Akan tetapi peraturan-peraturan itu sendiri dibuat sedemikian rupa untuk menjamin kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan dan menjadi batu loncatan kepada pencapaian tertinggi. Para bhikkhu dan bhikkhuni diperintahkan oleh Sang Buddha untuk hidup sebagaimana pulau bagi diri sendiri, pelindung bagi diri sendiri. Banyak naskah-naskah yang menjadi panduan atau peraturan-peraturan ini. Beberapa menjelaskan asal mula peraturan, perkembangan peraturan, dan sebagainya. Pada awalnya, Sang Buddha dan para pengikutnya hidup dalam keharmonisan. Pada saat mereka bersama-sama dan tidak terdapat peraturan-peraturan, mereka lebih sering berkelana sendiri. Tetapi setiap tahun menjelang musim hujan, ketika keadaan tidak memungkinkan untuk berkelana, para bhikkhu berkumpul bersama selama beberapa bulan. Karena Sangha menjadi semakin besar dan mulai menerima orang-orang yang mempunyai kemampuan rendah atau belum mencapai pencerahan, peraturan-peraturan menjadi suatu keharusan. Ada beberapa hal yang menyebabkan Sang Buddha menetapkan peraturan. Tujuannya yaitu untuk tegaknya Sangha. Tanpa winaya, Sangha tidak akan bertahan lama. Untuk kebahagiaan Sangha, sehingga bhikkhu mempunyai sedikit rintangan dan hidup damai. Untuk pengendalian diri orang-orang yang tidak teguh, yang dapat menimbulkan persoalan dalam Sangha. Untuk kebahagiaan bhikkhu-bhikkhu yang berkelakuan baik. Pelaksanaan sila yang murni menyebabkan kebahagiaan sekarang ini. Berikutnya yaitu untuk perlindungan diri bagi asawa dalam kehidupan ini, karena banyak kesukaran dapat dihindarkan dengan tingkah laku moral yang baik. Untuk perlindungan diri dari asawa yang timbul dalam kehidupan yang akan datang. Asawa tidak timbul pada orang yang melaksanakan sila dengan baik. Untuk membahagiakan mereka yang belum bahagia. Orang yang belum mengenal Dhamma akan bahagia dengan tingkah laku bhikkhu yang baik. Untuk meningkatkan mereka yang berbahagia, orang yang telah mengenal Dhamma akan bahagia melihat pelaksanaannya. Untuk tegaknya Dhamma yang benar, Dhamma akan bertahan lama bila winaya dilaksanakan dengan baik oleh para bhikkhu. Untuk manfaat dari winaya, winaya dapat memberi manfaat kepada makhluk-makhluk terbebas dari duka menuju nirvana, cita-cita luhur dalam agama Buddha. Sila upasaka dan upasika. Upasaka atau upasika adalah dua kata yang diambil dari bahasa Sanskerta dan bahasa Pali, berarti penunggu. Kedua kata tersebut adalah sebutan untuk
pengikut Buddhisme atau murid atau siswa Buddha, umat awam yang menjalankan Pancasila Buddhis dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila Buddhis adalah 5 prinsip etika moral dasar yang diajarkan oleh Buddha untuk semua penganut agama Buddha, baik itu para bhikkhu, bhikshuni, atau umat awam. Pancasila terdiri dari: aku bertekad melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua, aku bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, aku bertekad melatih diri menghindari perbuatan asusila. Yang keempat, aku bertekad melatih diri berkata yang tidak bohong. Yang kelima, aku bertekad menghindari minuman atau makanan keras yang memabukkan. Pancasila Buddhis berfokus pada prinsip etika moral. Konsep ini memandu praktisi agama Buddha untuk menjalani hidup yang bermoral, penuh tanggung jawab, dan menciptakan kondisi untuk pertumbuhan spiritual. Pancasila Buddhis mencakup prinsip-prinsip etika moral yang relevan untuk seluruh komunitas Buddha, termasuk umat awam. Penekanan pada kebijaksanaan dalam tindakan dan pengembangan sikap mental yang positif, dan berkontribusi pada pencapaian tujuan utama dalam agama Buddha, yaitu mencapai pencerahan dan pembebasan dari penderitaan. Sang Buddha mengemukakan manfaat dari pelaksanaan sila di dalam Mahaparinibbana Sutta kepada para berumah tangga, antara lain: dengan pelaksanaan sila membuat orang bertambah kemakmurannya atau kekayaannya, mendatangkan nama baik, termasyur, menimbulkan percaya diri dalam pergaulan dengan berbagai golongan manusia, memberi ketenangan di saat menghadapi kematian. Setelah meninggal dunia akan terlahir di alam bahagia. Dari uraian di atas, betapa indahnya winaya atau sila yang perlu kita praktekkan. Dengan demikian, mari kita bertekad atau beradi tanah mempraktekkan sila dalam kehidupan sehari-hari. Dan apabila kita mempraktekkan sila dengan baik, akan membawa manfaat dan kebahagiaan bagi yang mempraktekkannya atau melaksanakannya. Karena winaya yang kita praktekkan akan melindungi diri kita dan semua makhluk hidup lainnya, dimanapun kita berada. Mari kita semua praktekkan winaya ini dengan sebaik-baiknya. Demikian saudara-saudara sedama pesan dhamma yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga membuat kita menjadi lebih baik. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.